Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek akhir kami, proyek akhir algoritma dan struktur data kami, yaitu implementasi linked list dalam otomatisasi sistem informasi pendaftaran. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofan Darul Mufti dengan NIM 21074210009 dan rekan saya Dava. Ya, saya Muhammad Dava Rashid dengan NIM 2107421020. Lalu ada rekan saya Laila. Dan saya Laila Rashida dengan NIM 2107421023 dan rekan saya Yasmin. Saya Yasmin Nur Aini dengan NIM 21074210024 dengan rekan saya Zidan. Perkenalkan, saya Muhammad Jidan Ramadan dengan NIM 21074210025 dan yang terakhir ada rekan saya Sabil Akmal. Dengan saya sendiri, Sabil Akmal dengan NIM 21074210026. Berikut adalah topik pembahasan inti dari presentasi kami. Yang pertama ada deskripsi, kemudian pembahasan fungsi login, selanjutnya fungsi tambah data, lalu fungsi hapus data, kemudian fungsi update data, selanjutnya fungsi print data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk deskripsi akan dipaparkan oleh rekan saya Laila, kepadanya dipersilakan. Deskripsi. Pada proyek ini kami mengambil sebuah studi kasus dari referensi jurnal yang kami temukan, yaitu implementasi linked list dalam otomatisasi sistem informasi pendaftaran yang dibuat oleh Iputu Mahesa Karna Arta dan Niluh Wiwi Sri Rahayu Ginatra. Kami mengimplementasikan pengguna linked list untuk membuat program otomatisasi sistem pendaftaran TIK Games 2077 cabang e-sport. Next. Selanjutnya di sini ada fungsi dari Iantology. Di sini terdapat output table dari aplikasi pendaftaran TIK Games 2077. Dalam fungsi login ini memiliki tipe data integer i, string pass input, dan string user input. Selanjutnya itu ada string username berupa TMJ 2021 dan string password 12345 untuk menginput login admin. Dalam fungsi ini saya menggunakan while untuk case-nya. Jika user atau admin menginput selain username dan password selain di atas, maka program tidak akan bisa lanjut dan akan diminta untuk memasukkan username dan password dengan benar. Jika user atau admin salah memasukkan username dan password sebanyak 3 kali, maka program akan keluar atau end. Dan keluar output berupa Anda telah 3 kali salah login dan silakan coba 1 menit lagi. Namun jika user atau admin benar memasukkan username dan password, maka program akan langsung menjalankan fungsi dari INTMain kembali. Next. Di sini cara kerja dan output login page. Untuk cara kerjanya mungkin sudah saya jelaskan di awal tadi. Di kanan atas ini adalah output jika user atau admin menjalankan program aplikasi ini dan diminta untuk menginput username dan password. Untuk yang di bawahnya adalah output jika user atau admin salah menginput 3 kali username dan password, maka program akan selesai atau end. Next. Selanjutnya itu fungsi dari INTMain atau fungsi utama. Dalam main ini saya menggunakan tipe data integer pilihan untuk menginput pilihan pada user nanti. Selanjutnya ada tipe data char ulang. Jika program dijalankan maka akan memulai dari fungsi main ini. Dan menginput fungsi login, maka selanjutnya itu memanggil fungsi dari read data. Jika fungsi login dan fungsi read data sudah terpanggil semua, maka selanjutnya itu masuk ke inti dari main ini, yaitu menampilkan tabel aplikasi pendaftaran TIK Games 2077, dan di dalam tabel ini user disuruh menginput dari case 1 sampai 5. Jika user menginput case 1, maka akan langsung memanggil fungsi addNode. Jika user menginput case 2, maka akan langsung memanggil fungsi update. Jika user menginput case 3, maka akan langsung memanggil fungsi update.
Jika user menginput case 4, maka akan langsung memanggil fungsi printNode. Jika user menginput case 5, maka akan langsung memanggil fungsi write data. Dan program akan langsung segera keluar atau selesai. Jika user menginput angka bukan dari 1 sampai 5, maka main ini akan keluar output menu tidak tersedia. Next. Selanjutnya ada cara kerja dan output main menu. Untuk cara kerjanya mungkin sudah saya jelaskan di awal tadi. Untuk output yang di kanan atas ini adalah output main. Yang pertama itu dan user disuruh untuk menginput salah satu yang ada di situ. Yang pertama itu ada tambah data, yang kedua ada edit data, yang ketiga ada konfirmasi data, yang keempat ada print data, dan yang kelima itu keluar. Yang di bawahnya itu ada output jika user menginput selain angka 1 sampai 5. Maka akan muncul tulisan seperti itu. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Sofan Garut. Selanjutnya adalah source code tambah data atau fungsi addNode. Fungsi addNode ini dipanggil dalam dua kondisi. Yang pertama, ketika program dijalankan dan membaca data pendaftar sebelumnya dari database. Dalam data akan ditambahkan secara otomatis ke link list. Dalam kondisi ini, fungsi hanya mengeksekusi kode baris 56 sampai 58, yaitu menambahkan data ke link list. Kondisi kedua yaitu ketika admin ingin menambahkan pendaftar baru. Data akan diinput secara dinamis. User perlu menginputkan data berupa nama peserta dan kategori lombanya. Sedangkan ID, status, tanggal daftar, dan tanggal hangus akan di-generate secara otomatis. Sebelum menambahkan data ke link list, fungsi akan mengecek dulu apakah nama tersebut sudah pernah didaftarkan atau belum, dengan memanggil fungsi remove node. Terakhir, fungsi akan menambahkan data ke link list dan ditaruh di urutan terakhir. Next. Untuk cara kerjanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada outputnya. Fungsi akan menampilkan output banner, kemudian dilanjutkan untuk meminta input dari user. Setelah itu, fungsi akan mencetak konfirmasi data sekaligus perintah untuk melunasi pembayaran sebelum tanggal hangus. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Dane. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Sofan. Untuk selanjutnya ada fungsi update. Di sini saya menggunakan tipe data void dan di dalamnya ada variabel string nama untuk menampung nama yang dicari untuk diubah nodenya. Di dalam fungsi update ini pengguna akan diminta untuk menginputkan nama yang dicari, kemudian disimpan ke dalam variabel nama yang tadi. Kemudian ada pengkondisian yang memanggil fungsi search dengan parameter variabel nama yang tadi. Lalu apabila fungsi search-nya ini keluar dengan nilai false, maka akan tampil pesan data pendaftar tidak ditemukan. Namun apabila fungsi search ini bernilai true, maka akan tampil pesan data ditemukan. Lalu masuk ke pengkondisian selanjutnya. Di sini ada dua pengkondisian yang mana bergantung terhadap panggilan pengguna pada menu dari fungsi main. Yang pertama ini apabila pengguna memanggil menu edit data atau pengkondisian dengan time in yang bernilai 1, maka akan memproses perubahan data nama peserta tersebut dengan nama yang baru. Dalam pengkondisian perubahan nama tersebut, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama pengguna yang baru, kemudian disimpan ke dalam variabel nama, kemudian lalu terdapat penempatan ulang terhadap data nama yang lama menjadi data nama yang baru. Setelah itu akan tampil keterangan bahwa nama berhasil diubah. Dan yang kedua, apabila pengguna memanggil menu konfirmasi bayar atau pengondisian dengan time in yang bernilai 2, maka akan memproses perubahan data status pembayaran peserta tersebut menjadi lunas. Dalam pengondisian perubahan data status pembayaran tersebut akan langsung mendapatkan ulang status pembayaran sebelumnya menjadi lunas. Setelah itu akan tampil keterangan bahwa pembayaran terkonfirmasi. Next. Untuk cara kerjanya mungkin kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Namun untuk outputnya bisa dilihat ada 3 gambar di bawah. Untuk gambar yang di sebelah kiri itu merupakan contoh output penginputan nama yang salah atau tidak ada di dalam list. Di sini pengguna akan diminta untuk menginput nama yang ingin dicari. Kemudian apabila namanya salah, seperti contoh di gambar ini, maka akan tampil pesan pendaftar tidak ditemukan. Data pendaftar tidak ditemukan. Kemudian apabila untuk selanjutnya pada gambar kedua, yaitu contoh untuk menu mengubah nama. Di sini pengguna akan diminta untuk menginputkan nama yang ingin diganti. Apabila namanya tersedia di dalam list, tampil pesan data ditemukan. Kemudian pengguna akan diminta untuk menginputkan nama yang baru, lalu nama yang baru diinputkan tersebut akan menempatkan ulang nama yang lama. Lalu tampil pesan nama berhasil diubah. Selanjutnya pada gambar ketiga ini merupakan contoh output dari konfirmasi pembayaran, menu konfirmasi pembayaran. Di sini sama juga akan diminta menginputkan nama pengguna yang datanya ingin diubah. Jika namanya benar atau ada di dalam list, maka akan tampil pesan ditemukan. Lalu di sini akan otomatis menempatkan ulang data status pembayaran yang lama yang sebelumnya belum lunas menjadi lunas, dan akan tampil pesan pembayaran terkonfirmasi. Next. Untuk selanjutnya ada fungsi search. Di sini saya menggunakan tipe data boolean untuk menghasilkan nilai true atau false dalam pencarian data nama pada node di dalam list. Pada fungsi ini saya menggunakan parameter string mm untuk menyimpan data nama yang akan dicari. Kemudian di sini ada inisialisasi current sama dengan head, yang artinya pointer current posisinya berada di head agar mulainya dari head atau dari node yang pertama. Selanjutnya terdapat perulangan while dengan kondisi current tidak kosong. Lalu pada perulangan tersebut menyatakan apabila data nama yang ada pada node sama dengan data yang sedang dicari, maka akan return true. Apabila pada node tersebut belum ketemu data nama yang sama, maka akan memeriksa node selanjutnya. Namun jika sampai node akhir tidak ditemukan data nama yang sama, maka akan return false. Fungsi ini digunakan di dalam fungsi update dan juga remove node. Next. Untuk output dari fungsi ini tidak ada printout-nya, mungkin tidak ada printout yang dihasilkan karena pada fungsi ini hanya menghasilkan nilai true atau false saja. Untuk pemaparan pada fungsi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Yasmin. Search code hapus data atau remove node. Fungsi remove node menggunakan tipe data boolean dan dengan parameter string nama. Nama yang diinput akan diproses ke dalam proses search. Jika fungsi search bernilai false, maka return false. Jika fungsi search bernilai true, maka akan masuk ke pengkondisian selanjutnya. Sudah lunas, jika status bernilai 1 atau lunas, maka tampil pesan peserta sudah mendaftar dan sudah melunasi pembayaran, kemudian return true. Belum lunas dan masih ada waktu. Jika berstatus bernilai 2 atau belum lunas dan masih ada waktu untuk melunasi pembayaran, maka tampil pesan dengan peserta sudah mendaftar namun belum melunasi pembayaran, lalu tampil perintah pelunasan pembayaran sebelum tanggal hangus dengan pemanggilan card tanggal underscore hangus untuk menampilkan tanggal hangusnya, kemudian return true. Belum lunas dan waktu habis. Jika status bernilai 2 atau belum lunas dan namun waktu yang untuk melunasi sudah habis atau lewat, maka tampil pesan dengan pendaftaran sebelumnya sudah hangus. Peserta akan didaftarkan kembali. Program akan menandai node tersebut untuk dihapus. Ketika sebuah node dihapus, node sebelumnya akan di-link ke node setelahnya sehingga link tidak terputus. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Laila. Dipersilahkan. Pada tampilan output, fungsi akan menampilkan kembali banner untuk mengisikan nama serta memilih kategori lomba. Lalu akan tercetak status pembayaran. Seperti pada contoh gambaran tampilan output berikut,
Pada gambar sebelah kiri merupakan tampilan apabila pendaftar telah membayar, yaitu status 1 dengan perintah peserta sudah mendaftar dan sudah melunasi pembayaran. Dan pada gambar sebelah kanan merupakan tampilan apabila pendaftar belum membayar namun masih memiliki tenggat waktu pembayaran, yaitu status 2 dengan perintah peserta sudah pernah mendaftar, tetapi belum melunasi pembayaran, dan akan ditampilkan berapa lama tenggat waktu yang masih tersedia. Sedangkan untuk status ketiga, apabila peserta telah melewati masa waktu untuk melakukan pembayaran, maka akan keluar perintah bahwa data sebelumnya akan dihapus dan akan didaftarkan kembali. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Dava. Ya, pada fungsi shortcode dari print data, di sini dengan nama fungsi print node. Nah, di yang sebelah kiri itu pertama dideklarasikan dulu integer pilihan sama string kategori dan status. Kemudian di print out banner print data, dan di sini diminta untuk kepada user untuk menginput secara dinamis angka 1 sampai 3, yang jika 1 itu data lunas, 2 data belum lunas, 3 semua data. Nah, nanti inputannya itu dimasukkan ke dalam variabel pilihan. Nah, jika tadi yang dimasukkan adalah 1, maka akan di print out node yang berisi data, nomor peserta, nama, kategori, status, tanggal daftar, sama tanggal hangus. Tapi yang berstatusnya lunas saja. Nah, jika yang di input tadi adalah angka 2, sama yang di print out itu data-data yang tadi, tapi dengan status yang belum lunas saja. Nah, kalau pilihan ketiga, yang di print out semuanya juga nomor peserta, segala macam. Nah, dengan semua statusnya yang belum lunas maupun yang sudah lunas, akan di print out semua. Nah, selain dari pilihan 1, 2, 3 tadi, maka akan dinyatakan pilihan salah. Next. Nah, ini ada cara kerja sama output dari fungsi print data. Nah, fungsi print out kan dipanggil pada saat admin atau user ingin melihat atau memprint out data-data yang tersedia, misalnya yang belum bayar, lunas, sama hangus. Nah, print out ini diletakkan pada case 4 di fungsi main. Nah, yang paling kiri ini, yang pertama itu ada saat kita menginput angka 1 atau data lunas saja, maka yang di print out akan data yang sudah lunas. Yang tengah ini, jika kita input 2 atau data yang belum lunas, maka yang di print out yaitu data yang belum lunas. Yang paling kanan baru kita input 3, yang artinya semua data, maka data yang belum lunas maupun yang lunas semuanya di print out. Next. Nah, kesimpulannya, proyek akhir ini menggunakan data pemodelan dari data kompetisi TIK Games tahun 2077. Kami akan menerapkan daftar tertaut untuk memungkinkan penyelenggara acara mendaftar sehingga sistem pendaftaran dapat menetapkan nomor peserta dan secara otomatis memeriksa validitas tenggat waktu pembayaran. Pencarian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan algoritma pencarian selain pencarian sekuensial untuk mempercepat pemrosesan data dan mengoptimalkan proses pencarian selama operasi penyisipan dan penghapusan. Next. Kurang lebihnya dari kelompok kami sih itu aja. Jika ada kesalahan atau kekurangan data mohon dimaafkan. Kemudian untuk demonstrasi aplikasinya di sini pertama-tama kita perlu melakukan login dengan memasukkan username dan password. Jika password yang dimasukkan salah, maka kita tidak bisa login. Oleh karena itu, pastikan username dan passwordnya benar. Setelah benar, login berhasil, kita akan masuk ke menu. Di menu ini terdapat 5 pilihan, yaitu tambah data, edit data, konfirmasi bayar, print data, dan keluar.
Jika kita memilih print data, kita akan diarahkan ke fungsi tambah data. Di sini kita bisa menambahkan data peserta lomba. Contoh, kita masukkan pupus namanya dengan kategori lombanya Valorant. Maka sistem akan mengecek apakah pupus sudah pernah terdaftar atau belum. Jika belum, maka akan langsung muncul konfirmasi data pendaftar, yaitu pupus dengan ID-nya 11, kategori Valorant, tanggal daftarnya 20 Juli dan tanggal hangusnya 22 Juli. Tanggal hangus adalah tanggal hangus pembayaran, yaitu waktu yang diberikan untuk membayar lombanya. Jika sudah, kalau kita masuk ke menu edit data, di sini kita bisa mengedit nama. Di sini kita cari namanya pupus. Data pendaftarnya tidak ditemukan karena pupus yang kita daftarkan tadi P-nya kecil. Kalau kita ulangi lagi, pupus, data ditemukan. Bisa kita ganti menjadi pupus dengan P besar. Jika sudah, selanjutnya menu konfirmasi bayar menggunakan fungsi yang sama, tapi yang diedit bukan nama melainkan status pembayaran. Ketika tadi kita milih tambah data, statusnya akan otomatis diset sebagai belum lunas. Makanya kita perlu masuk ke konfirmasi bayar untuk mengubah status menjadi lunas. Kita pilih di sini, kemudian cari nama pupus dengan P besar. Datanya akan ditemukan dan pembayarannya terkonfirmasi. Selanjutnya untuk menu print data, di sini tersedia pilihan untuk nge-print data yang sudah lunas saja, data yang belum lunas saja, dan semua data. Jika kita pilih data yang lunas, maka sistem akan nge-print peserta yang memiliki status lunas saja. Di sini ada pupus yang tadi kita daftarkan dengan ID 11, kategori lomba Valorant, dan statusnya lunas. Jika kita memilih lagi tadi untuk data yang belum lunas, maka sistem akan nge-print data yang belum lunas saja. Di sini ada bulan dan bintang. Oke, jika kita memilih keluar, sistem akan mencatat semua data pendaftar. Di sini semua data yang sebelum-sebelumnya ini diambil dari database, yang ketika aplikasi yang dijalankan, data tersebut dibaca oleh program. Sehingga ketika kita menambahkan data baru lagi, datanya akan sinkron dengan data pendaftar sebelumnya. Ketika kita memilih keluar, sistem akan menulis data yang tadi ke database. Di sini di database akan ada data dari pendaftar paling pertama hingga yang barusan didaftarkan. Di sini akan dicatat ID peserta, nama, kategori lomba, status pembayaran, tanggal daftar, dan tanggal hangus. Database ini akan dimuat kembali ketika program dijalankan lagi nantinya, sehingga data pendaftar yang lama tidak hilang dan data pendaftar yang baru bisa sinkron dengan data pendaftar yang lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.